Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya saudara terus dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini One Excel Apologetic kembali hadir dan saya akan membahas tentang tuduhan dari Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Yesus menikah. Mari kita simak video berikut ini. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, di adat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Dalam video tersebut, Ahmad Kainama mengatakan bahwa peristiwa Yesus menikah itu tertulis dalam Lukas pasal 11. Sebagai koreksi, Lukas 11 itu tidak pernah mencatat hal itu. Mungkin yang dimaksud adalah di dalam Yohanes 12. Karena di Yohanes 12 itu terjadi peristiwa Yesus diurapi oleh Maria menggunakan minyak narwastu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa yang menikah dengan Yesus adalah Maria Magdalena. Ini adalah sebuah kesalahan sejarah yang sangat fatal karena Maria Magdalena itu tidak tercatat di dalam Yohanes pasal 12 tersebut. Melainkan yang tercatat di Yohanes 12 adalah Maria adik dari Marta atau Maria dari Betania. Maria Magdalena itu berasal dari sebuah kota yang namanya kota Magdal atau kota Magdala. Itu ada di pesisir dari Danau Galilea. Itu adalah sebuah kota nelayan. Ya, jadi ini adalah dua pribadi yang berbeda antara Maria Magdalena dan Maria adik Marta atau Maria dari Betania. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan besar dan itu saudara bisa baca di dalam Wikipedia bahwa di abad pertengahan memang terjadi kekeliruan yang menyamakan antara Maria Magdalena dengan Maria dari Betania ini. Artinya, apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama itu adalah sebuah kekeliruan. Hal berikutnya yang disampaikan bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang yang sangat kaya. Kemungkinan hal ini adalah benar, saudaraku. Karena tercatat di Alkitab bahwa Maria Magdalena dan dengan perempuan-perempuan yang lain atau dengan beberapa perempuan yang lain melayani Yesus dengan kekayaannya. Itu benar. Artinya Maria Magdalena itu memang adalah seorang yang kaya. Tetapi kemudian di abad pertengahan juga berita tentang kecantikan dan kekayaan itu dilebih-lebihkan. Makanya kemudian kalau saudara simak di video berikut ini, Ahmad Kainama melebih-lebihkan seolah-olah dia adalah perempuan yang sangat kaya, yang punya tugu mercusuar, punya kapal nelayan di Laut Mediterania dan seterusnya, saudara. Yang datang pagi-pagi itu adalah namanya Maria Magdalena. Maria, perempuan dari desa Magdala. Pengusaha kapal ikan, kaya, punya menara mercusuar di tepi Laut Mediterania. Hal tersebut adalah cerita yang dibuat-buat, cerita yang terlalu muluk yang beredar di abad pertengahan. Jadi sekali lagi, Maria Magdalena dengan Maria dari Betania adalah dua pribadi yang berbeda. Dia mengatakan bahwa peristiwa Yesus diurapi dengan minyak narwastu ini oleh Maria adalah ijab kabul atau pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena. Dan itu terjadi di Betania. Saudaraku, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa Maria Magdalena dengan Maria dari Betania adalah dua perempuan yang berbeda. Pada waktu itu, nama Maria adalah nama yang sangat umum, sehingga banyak sekali perempuan yang pakai nama Maria. Untuk membedakannya adalah biasanya disebutkan tempat tinggalnya. Maria Magdalena artinya dari kota Magdala, dan Maria dari Betania itu adalah dua perempuan yang berbeda. Ada Maria-Maria lain yang disebut dalam Alkitab, ya saudaraku. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pernikahan atau ijab kabulnya Yesus
dengan Maria Magdalena. Ya, saudaraku. Ini orang ini memang benar-benar sangat-sangat tidak bisa dipercaya perkataannya. Saudara bisa telusuri di internet, di video-video Kainama mengenai pernikahan Yesus. Dia pernah berbicara di Jim Media Channel dengan saudara Aristo. Dia mengatakan bahwa Yesus menikah itu di Kana, tertulis di dalam Yohanes pasal 2. Ya, di Yohanes pasal 2 itu ada perikop yang berjudul pernikahan di Kana, dan dia berkata bahwa itu ada pernikahan Yesus. Alasannya karena pada waktu itu Yesus dijemput. Padahal sebenarnya ayat yang benar adalah Yesus diundang. Dia pakai terjemahan lama, dia katakan Yesus dijemput. Katanya yang dijemput itu mempelai. Begitu. Jadi padahal sebenarnya artinya itu Yesus diundang. Dia bersikuku bahwa itu maksudnya adalah dijemput. Karena mempelai laki-laki ini telat datang, akhirnya dijemput. Itu narasi yang dibangun oleh Ahmad Kainama ini. Terus kemudian dia bilang juga bahwa di Yohanes pasal 3-nya, sepupu Yesus yaitu Yohanes Pembaptis bilang bahwa pengantin, Yesus adalah pengantin. Jadi dia berkata bahwa itu adalah pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena. Jadi ini orang tidak konsisten. Di satu kesempatan dia berkata bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena di kota Betania. Tetapi di kesempatan yang lain, di video yang lain, dia berkata bahwa Yesus menikah di kota Kana, ya, saudaraku. Jadi saudara bisa tahu ya bagaimana kualitas dari Kainama ini, bagaimana dia asal saja keluarkan pernyataan-pernyataan yang penting bisa nyerang kekristenan, begitu ya. Di video berikutnya, Kainama mengatakan dasar atau bukti bahwa Yesus menikah adalah tertulis dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15. Apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. Di ayat tersebut dikisahkan bagaimana Maria Magdalena datang ke kubur Yesus hendak melihat jenazah atau kubur Yesus. Dan kemudian dia bertemu dengan Yesus yang dia sangka adalah seorang penunggu taman. Artinya Maria Magdalena tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, Kainama berkata bahwa ibu itu dalam bahasa Yunaninya adalah gune. Nah, gune itu mempunyai pengertian istriku atau my wife, itu menurut Kainama. 11:35. Iya. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Oke. Ya, saudaraku, ini adalah sebuah taktik atau cara Kainama untuk memaksakan narasinya bahwa Yesus memanggil Maria Magdalena sebagai istriku. Padahal pengertian gune itu banyak. Ada perempuan-perempuan, ada ibu, ada istri-istri, atau bisa juga berarti beristrikan. Jadi ada banyak pengertian dari gune. Dan sebenarnya gune itu adalah panggilan kehormatan bagi wanita. Baik itu ibu, baik itu istri, itu adalah panggilan kehormatan. Jadi bukan cuma berarti istri. Tetapi untuk mendukung narasinya, maka Kainama memaksa arti gune adalah istriku. Gune, my wife. Yohanes 20 ayat yang ke-13, di situ ada dua orang malaikat yang memanggil Maria dengan sebutan yang sama, gune. Apakah berarti bahwa dua orang malaikat itu adalah suami dari Maria Magdalena? Jika kita menggunakan cara berpikir atau logika dari Ahmad Kainama, maka kita bisa menemukan di Yohanes 20 ayat 13 itu bahwa selain Yesus, Maria Magdalena punya suami yang lain, yaitu dua orang malaikat. Tentu ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat-sangat keliru ya saudaraku. Dan kalau kita pakai logika, Maria Magdalena pada waktu itu tidak kenal dengan Yesus. Dia menyangkanya Yesus adalah penunggu taman. Artinya buat Maria Magdalena,
Pribadi yang mendatangi dia itu adalah pribadi yang dia nggak kenal sebenarnya. Tiba-tiba ada seorang yang dia tidak kenal memanggil dia dengan sebutan istriku. Kira-kira respon yang yang masuk akal itu apa? Ketika ada seorang yang tidak dikenal memanggil seorang perempuan dengan sebutan istriku, tentu ini adalah sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mengagetkan begitu. Tentu responnya adalah mungkin bisa jadi marah. Loh, Anda memanggil saya istriku, saya bukan istri Anda, saya tidak kenal Anda. Begitu kan? Itu kalau logika berpikir kita. Tapi ya, Kainama, dia selalu paksakan logikanya, cara pikirnya, mengikuti narasi yang dia bangun, sehingga orang percaya bahwa Maria Magdalena itu adalah benar istri dari Tuhan Yesus. Pada kesempatan-kesempatan yang lain juga Kainama seringkali menggunakan Injil-Injil palsu atau Injil-Injil apokrifa yang ditulis ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga. Dan tentunya ini adalah Injil yang sangat tidak bisa dipercaya. Karena pada waktu itu ada banyak sekali tulisan-tulisan untuk menjatuhkan kekristenan, begitu ya saudaraku ya. Ya, saudara, demikianlah penyampaian dari saya, saudaraku. Yang pertama bahwa Maria Magdalena itu berbeda dengan Maria dari Betania. Yang kedua, Kainama mengatakan bahwa Yesus menikah di Betania, tapi di kesempatan lain dia berkata Yesus menikah di Kana. Ya saudaraku, ini kita bisa melihat ketidakkonsistenan dari seorang Kainama. Yang ketiga, dia punya bukti bahwa Gune itu artinya istriku. Padahal kalau kita lihat Gune itu punya makna bukan cuma istriku, ibu, perempuan-perempuan, ataupun istri, ataupun beristrikan, ya itu makna dari Gune. Dan Gune adalah panggilan kehormatan, baik buat ibu, baik buat istri, ataupun buat orang-orang atau wanita yang terhormat begitu. Itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan untuk meluruskan fitnah dari Kainama ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita, menguatkan kita. Akhir kata, the truth will set you free. God bless you all. 2. Muhammad menikah dan Isa tidak menikah. Muhammad menikah, punya istri dan punya anak. Musa pun punya istri dan punya anak, sedangkan Isa tidak.